Masih dari brosur halaman 10, hadis yang di tengah. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal haso faqad lagu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan memperbagus wudunya, kemudian datang ke sholat Jum'ah, lalu ia mendengarkan dan diam, maka diampuni baginya apa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Mohon dijelaskan pada kalimat, dan barang siapa bermain-main dengan kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Ini maksudnya bagaimana? Ya udah cetono. Waman massal haso faqad lago. Ini kan hari Jumat. Hari Jumat, orang wudhu, memperbagus wudhu, kemudian datang bersegera. Bersegera untuk mendatangi sholat Jumat di masjid, mendengarkan khutbah. Maka saat mendengarkan khutbah itu kita diperintahkan untuk fokus betul, memperhatikan betul. Bahkan terkadang temannya itu sedang bercanda atau bisik-bisik, kita pun menegur juga potensi lago. Dengarkan, itu lago juga kita. Nah ini bermain-main dengan kerikil, ya masjid zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Artinya bermain-main dengan kerikil itu memecah fokus untuk mendengarkan khutbah itu tadi. Main-main kerikil mungkin dilempar-lempar, apa diduduki, apa ditoto-toto begitu. Sehingga fokusnya tidak lagi 100% ke khotibnya, namun terpecah fokusnya. Nah ini lago, sia-sia, Jumatnya sia-sia. Karena perintahnya dengarkan. Lah sekarang tidak bermain kerikil, neng turu. Nah, dengarkan khotbah kita tidur. Nah, tidur sehingga tidak mendengar apa khotbah yang disampaikan tadi, tidak bisa terdengar. Maka tidur pun juga potensi lago itu. Jumatnya juga potensi lago. Saking pentingnya Jumat itu ya. Bahkan perniagaan saja, begitu kita mendengarkan azan, perniagaan itu tinggalkan segera mungkin. Ya. Kalau itu kita beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perniagaan, jual beli, bisnis dan lain, pokoknya apapun aktivitas kita tinggalkan segera. Segera datangi masjid untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah. Ketika mendengarkan khutbah tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Meski tidak bersuara, namun tadi main-main kerikil misalkan. Nah, itu akan potensi lago. Karena orang tidak bisa mendengarkan fokus ke khutbahnya itu. Orang kalau main kerikil, satu sisi mendengarkan itu kan bisa terpecah. Namun ada pula tipe orang yang justru bisa fokus 100% kalau disambi. Kalau disambi, kan ada tipe orang yang seperti itu. Jadi saat mendengarkan fokus begini ini, justru malah tidak bisa mengambil pelajarannya. Cuma kalau dengan disambi, ya, itu malah justru bisa masuk. Bisa masuk. Lah tentu hadis ini berlaku bagi orang yang tidak bisa fokus pada dua objek.
Yang satu harus mendengarkan, satu lagi harus fokus main-main pada kerikil itu. Sehingga ini tipe orang yang tidak bisa fokus pada dua objek secara bersamaan. Kalau itu dilakukan, maka lagho. Lah masing-masing orang menyadari dirinya sendiri. Kan ada orang itu yang tidak bisa fokus dua objek sekaligus. Satu pegang HP, satu pegang apa. Kalau itu orang tidak bisa fokus pada dua objek sekaligus, mesti salah siji ning kok mbuh keri, mbuh tiba, mbuh anu gitu. Coba sekarang ya, orang itu yang tidak bisa fokus pada dua objek sekaligus, ketika membuka HP sedang baca atau sedang WA-WA-an, kalau diajak ngomong sampingnya mong orang gagas, berarti itu orang tidak bisa fokus pada dua objek secara bersamaan. Kan banyak orang yang seperti itu, ketika sedang buka HP sibuk, jadi fokusnya hanya ke HP. Ketika diajak ngomong sampingnya dan cedak dekat sekali, orang gagas. Makanya banyak suami terkadang istrinya sibuk jualan online begini, terus suami ini ngomong apa, istrinya orang nyaut-nyaut padahal cedak, sehingga suaminya tidak ridho, marah akhirnya. Akhirnya marah, kan banyak yang seperti itu. Berarti tidak bisa fokus pada dua objek secara bersamaan. Nah, tetapi ada pula orang yang justru ketika mendengar pembicaraan, mendengar materi disampaikan, justru dia akan bisa masuk 100% kalau dia mungkin nyambi dengan, ada yang nyambi dengan ini, menggigit kukunya, itu untuk fokus. Nah, di pondok kita ini dulu ada, kalau di kelas itu ada seorang santri, itu kalau mendengarkan fokus gini, itu tidak bisa. Setelah itu ditanya, tidak bisa. Diterangkan, belum sampai 1 menit ditanya, tidak bisa. Tetapi dia bisa fokus mendengarkan keterangan gurunya, itu kalau dengan sambil ngoret-ngoret bukunya. Memang gini-gini toh. Habis selesai diterangkan, ditanya dari A sampai Z tahu. Padahal ngorek-ngorek di bukunya gini, mau garis-garis gini toh. Tapi sambil mendengarkan. Begitu ditanya dia tahu. Nah, ini berarti dia tipe orang yang memang tidak bisa langsung fokus mendengarkan, namun justru fokusnya itu bisa masuk 100% di saat dia nyambi. Nah, terkait hadis ini, ya, kalau kita datang Jumatan, sudah fokus saja pada khatibnya. Jangan sibuk dengan apapun. Bahkan kalau dulu itu ada yang bermain dengan kerikil, entah dilempar-lemparkan, ditoto-toto dan lain sebagainya, itu bisa potensi lagho. Bisa potensi lagho. Maka ketika kita mendengarkan kajian Jumat, khutbah Jumat itu, kan jarang, bahkan hampir tidak ada yang membawa catatan dan pena, mencatat apa yang menjadi yang disampaikan oleh khotib, karena bisa berpotensi lagho nanti. Ya, pokoknya fokus betul pada khotibnya. Lah sekarang banyak kok yang khutbah Jumat itu jadi pengantar tidur. Kalau sulit tidur datang hari Jumat, ngrungokke khutbah Jumat. Akhirnya tidur angler, tangi-tangi amin, ya kaget. Baru bangun akhirnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi?